Ini tanggal 30 September 2002. Franzman Cooley di Washington. Orang ini yang pernah berdiri di ketinggian lebih dari 28.000 kaki tanpa oksigen botolan sedang melumuri tangannya dengan kapur di tebing yang hanya 40 menit dari pintu rumahnya sendiri. Ini bukan Everest, ini bukan Arktik, ini cuma panjat tebing santai pada Selasa sore. Tapi dalam waktu kurang dari 2 detik, di tebing yang tingginya bahkan tidak lebih dari gedung 6 lantai, semua yang tak pernah berhasil dilakukan gunung, badai, bahkan beruang kutub kepadanya, kini tetap akan menimpanya. Ini adalah Goran Krop. Dan inilah menit-menit terakhir yang mengerikan dari orang Swedia legendaris yang gila ini. Selamat datang di Batas Ekstrim, di mana taruhannya sangat tinggi, tapi tidak ada yang hanya menjadi berita utama. Pada bulan Oktober 1995, Goran mengadakan konferensi pers dan mengatakan sesuatu yang begitu gila, hingga bahkan para insinyur di balik program Apollo pun akan terkejut. Dia akan mengendarai sepeda dari Swedia ke Gunung Everest lewat darat, lalu mendakinya tanpa menggunakan oksigen botolan, dan kemudian pulang ke rumah dengan cara yang sama lagi. Bagi Anda dan saya, itu terdengar seperti kegilaan. Bagi Goran, itu hanyalah 25 tahun menolak untuk menyerahkan nasibnya ke tangan orang lain. Lars Olaf Goran Krop telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menjadikan dirinya seorang pria yang tak bisa dipergoki lengah oleh apapun. Ketika dia berusia sekitar 6 tahun, ayahnya membawanya ke Gulberg, gunung tertinggi di Skandinavia. Dan sementara kebanyakan ayah membawa ransel dalam perjalanan seperti itu, ayah Goran memaksanya membawa ranselnya sendiri. Saat itu juga, sebelum dia benar-benar bisa membaca, dia belajar bahwa tidak ada seorang pun yang akan membawakan bebannya. Sejauh yang orang tahu, sejak saat itu dia tidak pernah meminta bantuan siapapun lagi. Jadi, ketika orang-orang yang benar-benar mengenal Goran mendengar tentang rencana ini, ya mereka tahu itu adalah pola yang selalu dimiliki Goran, yaitu menemukan setiap variabel yang bisa membunuhnya dan menghilangkannya sampai tak ada lagi yang diserahkan pada kebetulan. Itulah yang membuat apa yang terjadi 7 tahun kemudian di tebing basalt di Washington menjadi sangat sulit dipercaya. Tapi kita akan segera membahasnya. Pada 16 Oktober 1995, Goran Krop mengayuh sepedanya keluar dari Stockholm dengan sebuah trailer yang berisi 238 pon tali, tenda, kompor, kapak es, sepatu bot, semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk ekspedisi penuh ke Everest, ditarik di belakangnya satu sepeda Krisen yang dibuat khusus. Lalu dia mengayuh sejauh 8.000 mil, melewati Jerman, Hungaria, Rumania, dan Turki di musim dingin. Dia melewati Iran, Pakistan, India, sendirian selama 4 bulan, melewati tempat-tempat di mana pengemudi memepetnya, hingga keluar dari jalan dan anak-anak melemparinya batu, dan penjaga perbatasan tidak bisa memahami apa yang mereka lihat. Ketika sesuatu rusak, dia memperbaikinya. Ketika dia sakit, dia memulihkan diri di dalam tenda dan terus melanjutkan perjalanan. Bisakah kamu membayangkan dedikasi terhadap kemandirian yang dibutuhkan untuk melakukan ini? 4 bulan 6 hari setelah meninggalkan rumahnya di Swedia, Goran Krop tiba di Nepal pada akhir Februari 1996. Dia beristirahat dan kemudian bersepeda sampai ke Eri, sebuah kota pegunungan kecil tepat sebelum Everest, di mana jalan akhirnya berakhir pada pertengahan Maret. Kemudian dia mengikat sekitar 140 pon di punggungnya dan mulai berjalan menuju camp dasar Everest. Butuh waktu berminggu-minggu baginya berjalan kaki hanya untuk mencapai base camp pada April 1996. Dan sampai titik ini, semuanya berjalan hampir sempurna. Kamu mungkin berpikir bagian tersulit sudah terlewati. Ternyata tidak. Karena tiba di Everest hanyalah permulaan. Dia tidak bisa langsung mendaki ke puncak karena membawa tubuhnya ke ketinggian setinggi itu tanpa persiapan akan benar-benar menghancurkan paru-parunya. Jadi Goran menghabiskan 2 minggu berikutnya dengan perlahan-lahan mendaki ribuan kaki ke atas, lalu turun kembali berulang kali sampai tubuhnya beradaptasi dengan gunung itu. Akhirnya, pada awal Mei 1996, setelah berbulan-bulan menyiksa dirinya sendiri, Goran berangkat menuju puncak. Semakin tinggi dia mendaki, melewati perkemahan di gunung ini dan masuk ke zona kematian, di mana tubuh manusia perlahan-lahan sekarat, tidak peduli sekuat apapun kamu. Dan pada pukul 13.30, tanggal 3 Mei 1996, Goran berada di puncak selatan di suatu tempat di atas 28.000 kaki, mendaki sendirian dan tanpa tabung oksigen. Puncak akhirnya sudah terlihat, sekitar 60 meter di atasnya pada hari itu sebenarnya. Sejarah
siap ditorehkan. Tapi kemudian Goran menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk turun jika dia terus mendaki. Dan dia melihat masalah besar. Dia memang bisa naik lebih tinggi, tapi dia tidak akan punya banyak sisa terang atau tenaga untuk turun kembali. Sekarang, jika ini bukan pertama kalinya Anda menonton video kami, Anda tahu bahwa banyak pendaki yang tetap memaksakan diri melewati batas waktu putar balik itu. Dan mereka bahkan tidak bersepeda dari rumah mereka sampai ke Everest. Jadi, dia harus mengambil keputusan besar. Dan saya ingin kamu benar-benar membayangkan dirimu di posisinya sebentar. Kamu sudah menghabiskan berbulan-bulan untuk sampai di sini. Kamu sudah melintasi 2 benua. Semua orang di rumah menunggu kabar apakah kamu berhasil melakukannya. Kamu benar-benar bisa melihat titik tertinggi di bumi. Apa yang akan kamu lakukan? Goran Krop. 200 kaki dari tujuan yang telah ia kejar dengan bersepeda melintasi planet ini, berbalik dan kembali turun ke base camp. Disiplin untuk mencapai hal ini hampir tidak bisa dipercaya. Tapi saat masih muda, Goran melompat dari pesawat untuk militer Swedia. Dan jika kamu tahu apapun tentang pasukan terjun payung, kamu tahu pekerjaan itu mengajarkanmu untuk mempercayai sistem, karena setiap aturan keselamatan ditulis dengan darah. Mungkin pola pikir itu meresap ke dalam diri Goran dan tetap tinggal di sana. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah Goran mengikuti perhitungan yang hampir tak akan diikuti pendaki lain. Bahkan Rob Hall, salah satu pemandu paling dihormati di gunung musim itu, menyebut keputusan Goran sebagai penilaian yang sangat baik, yang jauh lebih mengesankan daripada benar-benar mendaki. Dan 1 minggu kemudian, gunung itu membuktikan mengapa mematuhi batas waktu untuk berbalik arah adalah pilihan yang tepat. Pada tanggal 10 Mei, badai dahsyat menghantam bagian atas gunung. Puluhan pendaki dari ekspedisi komersial terjebak tinggi di zona maut. Tepat ketika banyak dari mereka sedang turun berjam-jam melewati waktu putar balik yang sudah mereka rencanakan. Pada saat langit mulai cerah, 8 orang sudah meninggal. Salah satu dari 2 pemandu itu adalah Rob Hall. Ya, Rob Hall yang sama yang memuji Goran karena telah berbalik arah. Dia meninggal di ketinggian gunung, berjam-jam setelah batas waktu balik arah yang sudah ia tentukan sendiri, setelah melanggar aturan yang persis sama dengan yang ia puji ketika Goran mematuhinya. Goran sudah kembali di base camp saat badai datang. Dia bisa saja tetap di sana, dan tidak ada yang akan menyalahkannya kalau dia memilih untuk tetap di sana. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan langsung kembali ke zona maut yang baru saja berhasil dia tinggalkan dengan selamat, membawa persediaan untuk para pendaki yang masih terjebak di atasnya. Dan kemudian, pada tanggal 23 Mei, beberapa hari setelah bencana itu, Goran Krop naik kembali sendirian tanpa oksigen atau Sherpa. dan kali ini dia berdiri sendirian di puncak Gunung Everest setelah membawa diri dan semua barang miliknya ke sana langsung dari rumahnya di Swedia. Lalu dia turun, beristirahat, naik sepeda lagi, dan pulang ke rumah. Pers Swedia saat itu sudah memberinya julukan atas apa yang dia lakukan, dan julukan itu melekat padanya seumur hidupnya. Mereka memanggilnya si Swedia gila. Dan meskipun itu julukan yang menarik, mereka benar-benar salah. Karena orang gila mempertaruhkan nyawanya, dan Goran menghabiskan hidupnya berusaha untuk tidak melakukannya. Tapi nama itu tetap melekat karena dalam semalam, Goran menjadi salah satu petualang paling terkenal di Eropa. Dia menerbitkan buku dan menggelar tur ceramah tentang perjalanannya. Bahkan ada rekaman TV dari masa itu yang menunjukkan Goran tersenyum lebar saat diwawancarai. Dan Anda bisa melihat mengapa orang-orang menyukainya karena dia menceritakan kisah hampir mati di gunung tertinggi dunia dengan cara yang sama seperti pria lain menceritakan perjalanan memancing yang berakhir kacau. Dari luar, sepertinya dia sudah meraih lebih dari cukup untuk seumur hidup. Tapi Goran tidak pernah tertarik untuk berhenti. Karena jika Anda ingin tahu siapa dia sebenarnya, lihatlah apa yang dia lakukan saat dia kembali ke Everest pada tahun 1999. Karena selain mendakinya, dia dan rekan ekspedisinya menghabiskan waktu mereka di gunung itu untuk memunguti sampah, mengangkut 25 tabung oksigen bekas dari Everest. Tabung milik orang lain, omong-omong. Rekan pendakiannya saat itu adalah Renata Krumska. Dia adalah pendaki gunung yang cukup hebat untuk berdiri di puncak Everest, dan dia juga wanita yang ingin Goran habiskan hidup bersamanya. Berdiri di puncak Everest bersama wanita yang dicintainya, Goran telah mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya, baik secara harfiah maupun emosional. Dari luar, hidupnya tampak persis seperti yang ia inginkan. Tapi Goran bukan tipe orang yang bisa diam begitu saja. Tahun berikutnya, dia berbaring di dalam tenda di atas lautan Arktik yang membeku, berjaga-jaga kalau-kalau ada beruang. Dia dan seorang Swedia lainnya, Ola Shinarmo, mencoba bermain ski ke kutub utara tanpa bantuan.
menarik semua perlengkapan mereka di atas kereta luncur di belakang mereka. Dan di atas es itu, seekor beruang kutub menemukan mereka dan mulai mengikuti mereka. Di tempat seperti itu, tanpa pos penjaga atau helikopter yang bisa datang dalam 20 menit. Semua yang dimiliki dua pria itu hanyalah sebuah senapan untuk menghentikan seekor binatang yang diciptakan alam dengan kemampuan untuk membunuh. Beruang itu terus mendekat. Goran harus menembaknya untuk membela diri dan agar bisa terus melanjutkan perjalanan. Tapi setelah beberapa hari, ibu jari Goran membeku karena radang dingin yang parah. Ibu jari yang terkena radang dingin di hari keempat adalah sebuah peringatan. Dia mengindahkan peringatan itu. Kecuali kali ini, tak ada yang menunggunya di tanah airnya untuk merayakan pertimbangannya. Yang menunggunya di tanah air adalah tajuk berita. Seorang penulis terkenal Swedia telah melihat berita tentang beruang itu dan secara terbuka menyebut Goran sebagai penjahat. Seorang pemburu liar. Goran membawanya ke pengadilan karena hal itu, dan Goran kalah. Petualang paling terkenal di Swedia duduk di ruang sidang di negaranya sendiri dan mendengar bahwa pria yang menyebutnya penjahat tidak akan menghadapi konsekuensi apapun. Dan ada sesuatu dalam diri Goran yang merasa urusannya dengan Swedia sudah selesai setelah itu. Dalam 2 tahun, dia dan Renata telah mengemas hidup mereka ke dalam kotak-kotak dan pindah, anehnya, ke pinggiran kota Seattle, Washington. Dan di sana, di negara baru, bersama wanita yang dicintainya, Goran mulai mempersiapkan apa yang dia yakini akan menjadi ekspedisi terbesar dalam hidupnya. Meskipun dia tinggal di Amerika, dia ingin mengulangi cara yang membuatnya menjadi legenda. Dia berencana untuk kembali ke asal-usulnya, berlayar dari Swedia hingga ke Antartika, berski ke Kutub Selatan dan kembali, lalu berlayar pulang lagi. Hanya ada satu masalah. Dia tidak tahu cara berlayar. Tapi sekarang, kamu mungkin sudah bisa melihat bahwa dia adalah seorang petualang yang metodis dan mandiri. Jadi, Goran mulai belajar. Pada hari-hari kerja, salah satu pendaki gunung ekspedisi terhebat di dunia bisa ditemukan di Puget Sound, Washington, sedang mengambil pelajaran berlayar. Dan di akhir pekan, dia pergi mendaki. Mendaki itu hanyalah hobi, bisa dibilang. Cara untuk menjaga kebugaran dan menyegarkan pikirannya. Tempat favoritnya adalah sebuah tempat bernama Frenchman Coulee. Sekitar 2,5 jam ke arah timur dari Seattle, Washington. Itu adalah sebuah ngarai dengan batuan vulkanik gelap yang tersusun rapat berdampingan seperti pipa organ. Tempat para pemanjat lokal pergi pada Sabtu saat senggang. Karena cuacanya cerah, lokasinya dekat, dan suasananya santai. Tapi panjat tebing di sini bukanlah pendakian gunung yang membuat Goran terkenal. Bahkan, sebenarnya ini bukan olahraga yang sama dengan mencapai puncak gunung. Pendakian gunung yang membuat Goran menjadi legenda adalah permainan ketahanan melawan cuaca, ketinggian, dan waktu. Bahaya-bahayanya adalah badai berbahaya, longsoran salju, udara tipis, dan Anda bisa selamat dari itu semua dengan perencanaan, kebugaran, kesabaran, dan tahu kapan harus mundur. Dalam panjat tebing, bahaya terletak pada detail yang diukur dalam inci. Setiap beberapa kaki, seorang pemanjat harus berhenti, meraih ke sabuk pengamannya, dan memasang alat pengaman kecil ke celah batu. Dan apakah setiap alat pengaman itu baik atau tidak berguna saat terjadi jatuh? Semuanya tergantung pada penilaian di ujung jari yang diperoleh dari bertahun-tahun pengalaman. Pengetahuan yang tidak bisa didapatkan hanya dengan kebugaran fisik saja. Pada tanggal 30 September 2002, saat dia mengemudi ke timur dari Seattle menuju gurun di Washington, mengambil risiko konyol adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Saat itu hari Senin, cuacanya hangat dan cerah. Goran bersama Ardan Eruç, seorang pendaki asal Turki bernama Ardan Eruç yang juga memiliki impian besar dan salah satu sahabat terdekat Goran dalam kehidupan barunya di Amerika. Pindah ke Amerika telah memberikan Goran ritme yang tenang, dan hari ini seharusnya hanya menjadi bagian lain dari rutinitas itu. Kedua sahabat itu hampir hanya mereka berdua yang ada di ngarai itu. Jadi mereka menghabiskan pagi itu dengan melakukan pemanasan di jalur-jalur yang lebih mudah di sepanjang dinding tebing. Pendakian awal ini bersifat modern dan sudah dipasangi titik pengaman logam permanen yang dibaut langsung ke batu. Jadi yang perlu dilakukan pendaki hanyalah mengaitkan tali saat terus memanjat ke atas. Cepat, aman, dan rutin. Itu setara dengan berenang bolak-balik dalam dunia panjat tebing. Dan pagi itu berjalan sangat lancar sehingga di awal siang hari, Goran memutuskan untuk meningkatkan tantangannya. Dia melihat ke sebuah jalur yang disebut air gitar. Itu adalah sebuah celah sepanjang 65 kaki di antara dua pilar besar batu basal. Tapi tidak seperti pendakian di pagi hari, tidak ada baut pengaman logam yang dipasang permanen di dinding itu. Di air gitar, kamu harus membangun jaring pengamanmu sendiri saat mendaki. Untuk melakukan itu, para pemanjat membawa banyak alat pengaman logam khusus yang dirancang untuk masuk ke celah-celah dengan berbagai bentuk dan ukuran. Saat mereka merayap naik, mereka secara fisik mendorong perlengkapan itu ke dalam celah dengan tangan,
agar mereka punya sesuatu untuk mengaitkan tali mereka. Memanjat dengan cara seperti ini sangatlah teknis. Itu lebih sulit daripada apapun yang pernah dilakukan Goran dalam jenis pendakian ini. Tapi itu tepat di ambang batas yang menurutnya masih bisa ia lakukan. Jadi dia menggantungkan alat pengamannya di sabuk panjatnya, mengikatkan dirinya ke tali, memeriksa simpulnya, Dan memberitahu Aradin apa yang ada di pikirannya. Aradin menyuruhnya untuk melakukannya. dia akan berdiri di bawah, memegang tali untuk menangkapnya jika dia jatuh, dan Goran mulai naik. Dan selama 15 meter pertama, dia memanjat dengan indah. Tangan dan kakinya menemukan celah, naik perlahan ke atas dinding. Setiap beberapa meter, dia akan berhenti, memasukkan salah satu baji logam itu ke dalam batu, mengaitkan talinya ke tali pengikat yang kaku, lalu terus bergerak. Di bawah, Ardin mengulur tali, memperhatikan temannya yang semakin kecil berlatar langit biru. Di dekat puncak, sekitar 55 kaki di atas, ada bagian tersulit dari seluruh jalur itu. Goran berhenti tepat di bawahnya. Dia merogoh ke sabuknya, menemukan baji logam berukuran besar dan memasangnya jauh ke dalam celah tepat di tempat yang dia inginkan sebelum melanjutkan ke gerakan sulit berikutnya. Ardin melirik ke atas dan melihatnya di sana, dekat puncak. Perlengkapan pengaman terpasang dengan aman tepat di bawah kakinya. Tinggal beberapa kaki pendakian sulit lagi sebelum hari itu kembali menjadi sore yang biasa bagi Goran Krop. Ayrton menunduk melihat kakinya sendiri sejenak untuk menyesuaikan posisinya. Lalu dia mendengar suara tiba-tiba di atasnya, dan apa yang dia lihat di atas sana benar-benar tak bisa dipercaya. Goran, pria yang telah mendaki gunung yang secara harfiah 1000 kali lebih tinggi dari batu ini, tidak terpeleset atau bergantung pada tali. Dia jatuh. Naluri mengambil alih. Ayrton bersiap-siap, karena ketika seorang pendaki jatuh, orang yang memegang tali di bawah akan menerima hentakan dari jatuhnya pendaki itu. Dan saya yakin jika Anda tidak memanjat tebing, jatuh seperti ini terdengar seperti keadaan darurat yang menakutkan. Tapi dalam olahraga ini, jatuh adalah hal yang sangat biasa, sehingga para pemanjat bahkan sudah memperkirakan akan jatuh. Seorang pemanjat yang mendorong batas kemampuannya mungkin akan jatuh belasan kali tanpa cedera ke tali dalam satu sore. Yang seharusnya terjadi selanjutnya adalah tali itu menegang pada alat pengaman paling atas. Baji logam itu menahan, dan pemanjat itu jatuh beberapa kaki. Mungkin dia mengumpat dan mengibaskan lengannya, tapi hanya itu saja. Jadi Arden bersiap menahan tarikan tali, mengantisipasi hal itu. Tapi tarikan berat dan tiba-tiba itu tidak pernah datang. Sebaliknya, dia mendengar bunyi derak logam yang keras menggema di seluruh ngarai. Dan alih-alih menegang, talinya justru meluncur begitu saja di tangannya seperti tali yang longgar. Seolah-olah pria di atas sana tidak memiliki berat sama sekali. Dan pada saat itu, sebelum Ardin sempat berkedip atau mengatakan apapun, bunyi derak logam tajam lainnya menggema di dinding ngarai. Dan satu lagi, alih-alih menghentikan Goran jatuh, setiap alat pengaman terlepas satu persatu, membuat alat berikutnya menahan gaya yang lebih besar lagi. Dalam hitungan detik, Goran jatuh 60 kaki seolah-olah dia hanya ditahan oleh udara dan menghantam undakan batu datar di dasar tebing tempat Arden berdiri. Dan kemudian ngarai itu menjadi sunyi. Arden sampai ke dia dalam hitungan detik. Tapi helm Goran hancur dan terlepas saat jatuh. Dan benturan batu keras pada tubuh manusia setelah jatuh dari ketinggian 60 kaki benar-benar mengerikan. Ayrton mulai melakukan CPR dan dia tidak berhenti untuk waktu yang sangat lama. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia paham bahwa semuanya sudah berakhir. Temannya sudah meninggal seketika saat dia menabrak tepian batu itu. Petualang paling siap di dunia itu telah tiada dalam pendakian setinggi 65 kaki, begitu saja. Dan pertanyaan yang tersisa untuk Ayrton pun diulang-ulang di seluruh dunia panjat tebing dalam beberapa hari. Bagaimana? Untuk menjawab itu, para penyelidik harus bekerja mundur. Dari perlengkapan yang masih tergantung di dinding, perlengkapan di tali, dan potongan-potongan yang mereka temukan berserakan di tanah. Pertama, mereka melihat baji logam paling atas yang tercabut dari batu. Dalam panjat tebing, alat ini disebut cam. Kamu menekan pemicunya, bagian logamnya melipat ke dalam, dan saat kamu melepaskannya di dalam celah, bagian itu akan terbuka kembali. Alat ini bekerja persis seperti jebakan jari Tiongkok. Semakin keras kamu menariknya ke bawah, semakin kuat alat ini menekan ke arah dinding batu. Jika digunakan dengan benar, alat ini bisa menahan manusia yang jatuh ribuan kali tanpa masalah.
Masalahnya adalah batu di luar sana di air gitar itu licin. Retakan itu secara halus melebar dan menyempit saat naik ke atas. Jadi, satu titik yang mencengkeram seperti penjepit bisa berada hanya 3 inci dari titik yang mencengkeram seperti sabun batangan basah, dan membedakan keduanya melalui ujung jari adalah keahlian tukang kunci yang tidak pernah dimiliki Goran, karena tidak punya waktu bertahun-tahun untuk belajar. Tapi, alasan kenapa itu tercabut mungkin bahkan lebih licik daripada penempatan yang buruk. Karena sebenarnya tidak ada yang harus melakukan kesalahan agar cem bisa gagal. Kamu mungkin pernah melihat mesin cuci berat bergeser sendiri melintasi lantai ruang cuci. Tidak ada yang mendorongnya, getaranlah yang membuatnya bergerak. Sedikit demi sedikit, semuanya bergeser lewat getaran-getaran kecil. Sebuah cam bisa melakukan hal yang persis sama di dalam celah batu. Jika tali cukup menggoyangkannya saat memanjat bergerak, cam itu bisa bergeser dan bergetar naik atau turun di celah batu. Para pemanjat secara harfiah menyebutnya berjalan. Cam bisa berjalan sendiri dari posisi yang sangat kuat menjadi posisi yang licin dan tidak berguna. Dan pemanjat di atasnya sama sekali tidak merasakan apa-apa. Jadi, apakah itu karena penempatan yang buruk atau hanya getaran acak saat Gorham jatuh? Alat cam yang menahannya di ketinggian 50 kaki itu langsung tercabut. Tapi seharusnya cerita berakhir di sini, hanya dengan ego yang terluka dan rasa takut. Karena pemanjat tebing tidak hanya memanjat jalur seperti ini dengan satu alat cam saja. Tidak. Mereka membuat rantai alat-alat ini. Dipasang setiap beberapa kaki di sepanjang celah, masing-masing dikaitkan ke tali saat mereka memanjat. Jadi, jika salah satu alat gagal, ada alat lain tepat di bawahnya yang akan menahan jatuhnya. Goran sebenarnya memiliki cam kedua beberapa kaki di bawah alat yang tercabut itu. Terletak persis di tempat dia meletakkannya. Dan alat itu menahan. Itu melakukan semua yang seharusnya dilakukan. Itu tidak bergerak, tidak berjalan, tidak bergeser sedikit pun dari celah itu. Tapi di antara cam itu dan tali Goran ada sepotong perlengkapan panjat yang pendek. Dan potongan kecil perlengkapan itu mengubah segalanya. Sedikit menyimpang. Setiap bulan selalu ada cerita yang tidak pernah masuk ke YouTube. Itu tersedia jika kamu mau. Patreon, tautan di bawah. Sekarang, tadi sampai mana kita? Lihat, penghubung antara pengganjal dan tali adalah klip logam sederhana yang disebut karabiner. Dan karabiner adalah salah satu perlengkapan yang paling dipercaya di seluruh olahraga ini karena alasan yang sangat bagus. Karena karabiner yang tertutup mampu menahan beban sekitar 5.000 pon. Kamu secara harfiah bisa menggantungkan sebuah mobil kecil pada karabiner itu. Para pemanjat tebing mengaitkannya, melupakannya, dan mempercayainya tanpa ragu sepanjang hidup mereka. Tapi kepercayaan itu bergantung pada satu hal. Biar saya jelaskan kalau kamu belum pernah memegangnya. Karabiner pada dasarnya adalah cincin berbentuk D yang terbuat dari aluminium. Satu sisi dari bentuk D itu adalah batang logam tebal yang disebut punggung. Sisi lainnya memiliki pintu logam berpegas yang bisa Anda dorong ke dalam dengan ibu jari untuk mengaitkan tali. Saat Anda melepaskan, pintu itu akan menutup dengan keras, mengunci ke dalam lekukan kecil di bagian atas untuk membentuk lingkaran. Dan selama lingkaran itu tertutup rapat, klip aluminium kecil itu hampir tidak bisa dihancurkan. Jadi ketika seorang pendaki jatuh, energi kinetik yang kuat itu langsung mengalir ke sisi punggung logam yang kokoh itu. Dan tidak terjadi apa-apa. Tapi kekuatan besar itu sepenuhnya bergantung pada pintu kecil berpegas yang baru saja saya tunjukkan. Harus benar-benar tertutup rapat pada milidetik yang tepat saat beban menghantam. Jika gerbang itu terbuka sedikit saja, atau jika karabiner diputar dengan keras ke samping sehingga tali menarik di bagian pintu yang lemah, bukan di sisi punggung yang kokoh, fisikanya langsung berubah. Bayangkan saja seperti kaleng soda. Jika kamu menegakkan kaleng kosong di atas meja, dari atas ke bawah, kaleng itu sangat kuat. Kamu bahkan bisa berdiri di atasnya dan kaleng itu akan menahan berat badanmu. Tapi jika kaleng yang sama diletakkan miring, seorang anak kecil pun bisa meremukannya hingga gepeng. Jadi ketika energi kinetik besar dari jatuhnya itu menghantam wedge cadangannya, karabiner yang menghubungkannya ke tali tidak menahannya. Karabiner itu benar-benar hancur. Ketika para penyelidik mengambil karabiner yang benar-benar rusak itu dan melihatnya di bawah mikroskop, mereka memeriksa apakah logamnya sendiri penyok atau retak, atau mungkin itu memang dari batch yang lemah. Logamnya sempurna, terlalu sempurna, tanpa penyok atau goresan, yang hanya berarti satu hal. Pintu karabiner itu terbuka saat dia jatuh. Jadi, bagaimana pintu karabiner itu bisa terdorong terbuka? Para ahli mempersempitnya menjadi dua kemungkinan, dan keduanya mengarah pada satu detail kecil. Cara klip itu dipasang ke batu. Pilihan pertama adalah bahwa batu itu sendiri yang mendorong pintu karabinernya hingga terbuka. Karena alih-alih menggunakan tali panjang yang lentur yang membiarkan klip logam menggantung bebas, Goran menggunakan sambungan pendek dan kaku.
Dan karena sangat kaku, klip itu tertarik erat ke dinding batu yang tidak rata. Jika klip itu terdorong ke tepi celah, batu itu secara fisik bisa menekan pintu pegas kecil pada karabiner itu hingga terbuka. Ini persis seperti menyelipkan batu bata di depan pintu. Jadi ketika beban jatuhnya mengenai pintu itu secara fisik tidak bisa tertutup karena ada batu yang menghalangi. Pilihan kedua adalah klipnya terpelintir ke samping. Dan karena sambungan itu sangat kaku, ketika tali tiba-tiba menegang saat jatuh, klip itu tertarik dengan keras ke samping. Jadi, alih-alih beban menarik lurus ke bawah, Bagian terkuat dari logam. tarikannya datang dari sudut yang janggal. Dan ketika kamu menarik karabiner dari sudut yang aneh, logamnya melengkung cukup sehingga pintu kecil karabiner itu bisa terbuka sendiri sepenuhnya. Para ahli tidak pernah bisa membuktikan secara pasti mana dari dua hal itu yang terjadi. Tapi kedua teori itu menunjuk pada komponen pelengkapan pendek dan kaku yang sama itu. Dan satu detail kecil itu memicu perdebatan besar di dunia panjat tebing. Apakah perlengkapan itu yang gagal mendukung Goran atau Goran yang gagal menggunakan perlengkapan itu? Di satu sisi ada beberapa pemanjat yang mengatakan bahwa karabiner lah yang harus disalahkan. Jika sebuah perlengkapan penyelamat nyawa bisa terbuka hanya karena bergesekan dengan dinding, itu adalah desain yang buruk, sudah. Tapi inilah yang sejujurnya paling menyayat hati dari cerita ini. Sambungan pendek dan kaku yang digunakan Goran itu memang sempurna untuk pendakian pagi yang mudah, di mana baut pengaman dipasang langsung ke dinding yang datar dan mudah diprediksi. Tapi di celah batu alami yang bergerigi, kamu butuh perlengkapanmu agar menggantung longgar supaya tidak tersangkut pada batu. Jadi para pemanjat berpendapat bahwa seseorang yang sudah bersepeda ke Everest seharusnya tidak membuat kesalahan pemula seperti menggunakan tali yang kaku di tebing yang bergerigi. Di mata mereka, Goran tidak hanya sial, dia secara aktif membangun perangkap mautnya sendiri. Peralatan yang sebelumnya berfungsi dengan sempurna beberapa jam lalu, ternyata bukan peralatan yang tepat untuk satu-satunya pendakian yang menentukan. Dan perbedaan kecil itu membuat Goran Krop kehilangan nyawanya. Beberapa waktu setelah kecelakaan itu, Eri dan Aruch mengemudi kembali ke Frenchman Gully. Dia membawa orang tua Goran bersamanya. Mereka terbang dari Swedia untuk melihat tempat putra mereka tewas. Dan di dasar Ergitar, di batu gelap itu, Eridan meninggalkan sebuah tugu peringatan yang bertuliskan 3 kata. Hal yang selalu dikatakan Goran dengan 2 jempol ke atas setiap kali persiapan membuahkan hasil. Krop di puncak. Gordon Krop menghabiskan seluruh hidupnya membuktikan bahwa persiapan bisa mengatasi hampir segalanya. Tapi seberapapun banyaknya persiapan, itu tidak bisa melindungimu dari risiko yang belum kamu pahami. Pendaki ini juga percaya akan hal yang sama. Dia menaklukkan gunung tertinggi di dunia dan merasa konyol karena ternyata itu terasa begitu mudah. Suatu sore yang cerah di pegunungan Alpen, dia membuat satu kesalahan sederhana saat mendaki. Inilah yang terjadi selanjutnya.